muslim meniru perbuatan mereka, bisa tertolong dari kaum tersebut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia pun termasuk bagian dari kaum tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasanya pada ayat yang akhir, bahwasanya la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya fa inna jami'al anbiya qabla, sesungguhnya semua para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW karena dakwatu ila Islam, dakwah mereka itu pada Islam, wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lah, dan itulah yakni beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Islam secara umum maka maknanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitab beliau salah satu usul, beliau menjelaskan makna Islam huwa al-islamu lillahi tauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan para pelakunya. Itulah makna Islam secara umum. Ada makna secara khusus berarti Islam yaitu sebuah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang bisa menjadikan rasa wahid cinta dunia itu bisa kita kendalikan, termasuk benci kita kepada kematian itu bisa hilang pada diri kita. Pertama dan utama adalah bagaimana meningkatkan keimanan pada diri kita, iman. Dan iman itu akan bisa ada hadir dalam hati kita, tidak ada jalan kecuali dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan tentang masalah bidar din. Jadi agama ini pokok dasarnya putarannya yakni dengan al-ilm nafi wal amal salih, yakni dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh itu yang akan bisa menghilangkan penyakit wahid. Yang utama, karena dengan ilmu yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang dikerjakannya, maka akan bisa menghilangkan penyakit al-wahid, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di antara hal yang bisa, yakni termasuk khusus dalam masalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Bagaimana kita bisa mengendalikan kecintaan kepada dunia ini tidak sampai kita yakni buta, tidak sampai kita lupa dengan akhirat. Di antara halnya adalah kita ikut andil, berusaha ada niat yang kuat dalam hati kita, dalam diri kita, yakni melaksanakan ibadah kurban. Itu di antara sebagai bentuk. Kalau kurban itu kita bisa melakukannya, kita bisa ada niat dalam hati, ada tekad kuat, rencana, terus kemudian kita berusaha mewujudkannya, mungkin dengan menabung, mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Maka dengan niat yang kuat itu Allah akan memberikan kemudahan. Dan kalau kita bisa ini rutin setiap tahun ikut, walaupun mungkin tidak sendirian, mungkin patungan sapi, bukan patungan kambing satu kelas, satu sekolahan, itu bukan kurban, latihan. Itu bisa menjadi korban. Itu nanti murid-muridnya itu diminta niatnya sedekah milik gurunya. Jadi niat sedekah milik guru, kemudian gurunya dapat sedekah dari murid-muridnya, terus kemudian dia korban. Nanti gantian kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Itu baru jadi korban yang sah. Tapi yang mau nih mungkin kepala sekolah yang naik gaji tidak soleh jauh ini penting. Nah,
itu yang terjadi biasanya alasannya sebagai bentuk latihan korban. Latihan korban. Pernah kita ditanya itu seseorang, kurban itu yang benar tulisnya pakai kaf atau pakai hi? Dia pakai hi, ya? Pakai hi kurban atau pakai kaf kurban? Mana yang benar? Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia KBBI, itu yang baku adalah pakai kaf, pakai k, itu yang baku. Tapi yang umum pakai hi, itu yang umum. Itu yang baku justru yang pakai k, kurban. Jadi mempersembahkan binatang untuk dipersembahkan, itu makna dari kurban. Bisa jadi kaum muslimin mereka melakukan ibadah kurban di hari-hari Idul Adha dan Idul Fitri. Demikian pula di agama Hindu juga ada istilah kurban. Ini mempersembahkan, dengan bahasa mempersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Jemaah dimani warahmatullah. Jadi kubutnya kecintaan kepada dunia itu yang berlebih-lebihan. Kalau secara fitrah semuanya tidak bisa lepas. Hilang demi hilang kalau kita bisa melakukan dengan yakni ibadah kurban tersebut. Apalagi kalau kita melihat di dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tayna ka Al-Kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan kepada Al-Kautsar. Ada beberapa tafsiran Al-Kautsar, di antaranya adalah nikmat yang melimpah. Itu mana Al-Kautsar. Ada yang maknanya adalah memang sebuah telaga yang namanya Kautsar, dan itu sebenarnya benar. Nabi SAW itu diberikan oleh Allah SWT nikmat yang melimpah, nikmat yang banyak. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang banyak itu, Allah lanjutkan pada ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka sholat dan berkorbanlah kepada Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Nabi SAW terapkan. Beliau banyak menjaga sholat wajib dijaga jamaah, kemudian sholat sunnah beliau jaga. Bahkan beliau pernah sholat yang sampai menyebabkan kaki beliau bengkak, sampai sukunya itu abu. Dan ada ceritanya kaum muslimin saat ini, apa jenengan kok jempolannya bengkak? Wah, lu sholatnya kan jam 2 pagi atau tidak ada ceritanya. Paling mungkin betul cantengan, udunan atau ditawaf gini seperti itu. Nabi SAW bengkak kakinya karena sebab lamanya beliau di dalam berdiri. Gak bisa kita bayangkan. Pernah dalam sebuah malam satu rakaat masih di rakaat pertama yang dibaca beliau pernah setelah surat Al-Fatihah itu beliau membaca Al-Baqarah. Dari Alif Lam Mim sampai selesai, bukan Alif Lam Mim Allahu Akbar. Lanjut sampai selesai surat itu. Kemudian dilanjutkan surat An-Nisa, Ali Imran, kemudian An-Nisa. 3 surat dalam rakaat pertama. Bahkan para sahabat itu ingin duduk dan sebagainya karena lamanya beliau di dalam berdiri. Ini sebagai bentuk wujud syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ibadah kurban pun beliau juga banyak menyembelih kambing-kambing dan beliau sembelih sendiri dari binatang-binatang yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah mari ada penjelasan dari ayat ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan amarahullahu an yajma'a baina hataini ibadatain. Allah SWT memerintahkan kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan 2 jenis ibadah ini, wa huma as-shalah wa nusuk. 2 ibadah itu adalah salat dan berkorban. Ad-dalatani ala qurbi wa tawadhu, yang mana keduanya itu menunjukkan sikap yang sebagai bentuk qurb, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan
menghadirkan tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan kurban. Wal iftiqar, termasuk iftiqar, butuh, merasa fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi dengan salat, Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan solusi. Wa husnul dhann, termasuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut urunan kurban atau kurban sendiri, kita mungkin punya kambing 2, yang satu disembelih untuk kurban. Husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan gantian yang lebih baik. Allah pasti akan mengganti. Kita ikut iuran patungan sapi, pasti Allah akan menggantikannya. Wa quwwatul yakin, ini butuh keyakinan. Dan bisa kita bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika perintah untuk korban itu bukan kepada binatang, yakni binatang seperti kambing, sapi atau unta, tidak, tapi justru anak satu-satunya yang diperintahkan untuk dikorbankan, disembelih sendiri. Sudah lama nggak punya anak diperintahkan untuk berkorban, dikorbankan. Kemudian dari itu dengan adanya keyakinan, orang yang melakukan ibadah sholat, ibadah korban, terutama korban, akan menghadirkan husnul dhann kepada Allah, kuatnya keyakinan, wa tuma'ninatul qalbi, tenangnya hati ila Allah kepada Allah Ta'ala, wa ila iddatihi, dan pada persiapannya. Aksa hali ahli kibr, ini beda kondisinya kalau orang itu memiliki sifat sombong, wa nufrah, jadi ingin menghindarkan dirinya, wa ahli hina anillah, termasuk orang yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin dia berlimpah hartanya, berlimpah segala hal yang ada di dunia ini, bahkan memiliki kekuasaan mungkin yang setinggi-tingginya, itu akan bisa muncul ketika dia tidak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la hajata lahum, yang mana mereka tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat bagi mereka, fi sholatihim ila rabbihim, sehingga dia tidak sholat kepada Tuhannya, tidak melakukan sholat kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan sholat kepada Allah. Walladzina la yanfirun, termasuk orang-orang yang tidak berkorban lahu kepada Allah, khaufan minal faqri, khawatir kalau jatuh kepada kemiskinan. Uang saya cuma 3 juta, tabungan ya cuma inilah diikutkan yang patungan, saya nggak punya uang, terus habis hari raya saya makan apa? Nah ini kadang-kadang muncul hal-hal itu kepada diri kita. Saya nggak punya uang, tabungan sudah 0, terus kemudian uang nggak ada uang sekian di bulan ini, tapi masih punya perhiasan. Nah ini masuk perhiasannya dijual. Nah, kadang-kadang menimbulkan hal-hal itu kepada diri kita.